Gue yakin, setiap orang itu pasti punya keinginan buat hidup mereka itu serba berkecukupan. Entah itu bisa makan enak tiap hari, bayar semua kebutuhan tanpa was-was, dan juga tetap punya tabungan yang banyak tanpa harus khawatir kekurangan di masa depan. Dan supaya semuanya ini bisa terjadi, caranya itu cuma butuh satu hal, yaitu adalah uang. Karena dengan banyaknya uang, lu itu punya kebebasan buat milih banyak pilihan. Misalnya gini, ketika kita hidup dengan rutinitas yang harusnya kita selalu kerja keras dan di bawah tekanan, siapa sih ya kan orang yang nggak pengen gitu, hidupnya serba mudah dan dapat uang dengan cepat. Maka karena hal tersebut, gak sedikit orang yang berpikir untuk cari cara gimana bisa kaya dalam waktu yang singkat. Sebenarnya sah-sah aja ya kalau kita bisa kaya dalam waktu yang relatif singkat, apalagi di zaman sekarang itu sangat memungkinkan. Tapi sebenarnya, ada sisi lain dari uang yang gak banyak orang tuh sadar kalau menjadi kaya dengan instan justru bisa berbahaya untuk diri kita sendiri. Misalnya gini, lu pernah nggak ngelihat fenomena orang yang tiba-tiba mendadak dapat uangnya banyak? Kayak contohnya kampung miliarder yang ada di Tuban. Jadi waktu itu di sana tuh ada rencana pembangunan proyek kilang minyak oleh PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia yang mengharuskan pembebasan lahan warga sekitar 377,2 hektar buat ngebangun kilang minyak tersebut. Dan dari pembebasan lahan tersebut, warga di sana itu dapat rata-rata uang senilai 8 miliar rupiah. Bener-bener uang yang mendadak ya kan? Ditambah lagi mereka pun dapat uang itu pas lagi krisis ekonomi saat Covid, dimana ketika lagi banyak orang kesulitan finansial, mereka malah ketiban rezeki. Nah tapi, yang bikin kaget adalah, bukannya uang tersebut dipakai buat ditabung atau untuk usaha, ternyata banyak orang di sana tuh malah konsumtif dengan gunain uang tadi buat beli mobil. Bahkan kepala desanya pun sampai bilang, ada sekitar 176 mobil baru yang dibeli sama warga desanya. Ya lu bisa tebak kan, akhirnya gimana? Yap, semua kekayaan yang tadinya datang secara tiba-tiba, semuanya berujung pada kerugian. Ada sampai jatuh miskin lah, jual sapi buat kehidupan sehari-hari, dan segala macam lainnya. Dan tentu ini kan jadi pertanyaan ya, kira-kira kenapa sih kekayaan yang datang secara mendadak justru nggak bisa merubah seseorang? Padahal kan banyak orang gitu yang berharap hidup mereka berubah dengan cepat begitu mereka punya banyak uang. Nah makanya video kali ini, gue mau bahas kenapa kekayaan yang datang secara mendadak itu justru malah ngerusak hidup. Dan gue udah rangkum semua review kali ini, so disimak sampai habis. Mungkin sebagian dari lu pernah dengar ya, ada sebuah pernyataan yang bunyinya tuh gini. Kalau uang yang didapetin secara instan, maka uang tersebut bakal habis juga dengan instan. Kenapa demikian? Ternyata alasan itu ada hubungannya dengan psikologi manusia itu sendiri, yaitu salah satu istilah yang bernama sudden wealth syndrome atau sindrom kekayaan mendadak. Jadi sindrom ini adalah kondisi di mana manusia itu merasa cemas atau justru terdorong buat gunain uangnya secara berlebihan, terutama untuk barang-barang yang mungkin sebelumnya itu nggak bisa mereka punya. Sebenarnya gak heran sih, karena ketika dapat uang secara instan, reaksi pertama yang bisa muncul itu adalah euforia berlebihan, yang mana ini sering bikin manusia itu ngerasa seolah-olah bisa ngelakuin apa aja dari uang yang mereka punya. Dan ini sebenarnya bahaya, karena di saat euforia kayak gini, otak manusia itu cenderung lebih ngandelin perasaan daripada logika yang kita punya. Nah, alhasil, keputusan yang kita ambil itu kebanyakan didasari sama emosi sesaat, bukan dengan perhitungan matang, yang itu bisa bikin uang kita bertahan lama. Contohnya gini deh, misal nih, lu dapat uang 1 miliar secara instan, entah itu dari menang lotre, dapat warisan, atau apapun itulah, pasti senang banget ya kan? Karena kalau mungkin lu dulunya hidup sederhana atau bahkan pas-pasan gitu ya, sekarang bisa punya banyak pilihan. Tapi di sinilah yang justru bisa jadi bumerang, dimana lu tuh ngerasa udah naik level dengan harus ikut gaya hidup orang kaya. Entah itu beli mobil mewah tiba-tiba, terus hilaf beli barang-barang mahal, bahkan sampai nongkrong pun udah di tempat yang mewah. Yang akhirnya, lu malah kewalahan sendiri dengan gaya hidup baru yang lu ikutin. Dan yang lebih parahnya, nggak sedikit juga orang yang nggak punya pengetahuan soal manajemen keuangan. Jadi mereka tuh ngerasa punya uang itu sama dengan masalah selesai. Padahal sebenarnya ya nggak sesimpel itu gitu loh. Kalau orang yang ngebangun kekayaan secara perlahan, mereka pasti paham gitu tips-tipsnya gimana aja supaya kekayaan itu bisa berkembang, entah diputerin buat modal usaha ataupun untuk investasi. Sedangkan kalau orang yang kayanya mendadak, mereka tuh cenderung gak pernah belajar soal keuangan. Makanya mereka tuh sering kegoda sama investasi yang kelihatan tuh menggiurkan, padahal ya ujung-ujungnya nggak jelas atau bahkan nipu gitu. Nah belum lagi, orang yang mendadak kaya itu juga sering banget dapat tekanan sosial. Karena gini, begitu seseorang dapat harta yang banyak secara tiba-tiba, nantinya tuh bakal ada orang yang tiba-tiba punya ekspektasi tinggi, entah itu dari teman, keluarga, bahkan tetangga sekalipun. Nah alhasil, ini bisa bikin mereka tuh harus merasa pamer,
atau nunjukin kalau mereka itu udah sukses. Ada yang harus beli barang mewah buat pamer doang lah, terus traktir teman secara terus-menerus. Padahal keputusan kayak gini, ini tuh kedepannya malah bikin lu stres sendiri, karena keuangan makin menipis. Dan kenyataan yang terjadi, kalau lu nggak ada pemasukan yang konsisten, uang sebanyak apapun itu bisa aja habis. Bahkan ketika harta kita udah habis, psikologi kita tuh kadang nggak siap buat kembali ke kehidupan yang lebih sederhana. Nah makanya, kekayaan yang sesungguhnya itu bukan seberapa cepat kita mendapatkannya, tapi seberapa lama kita mempertahankannya, bahkan mengembangkan kekayaan itu sendiri. Jadi kekayaan sebenarnya itu bisa bilang yang sustainable atau berkelanjutan. Alasan lain kenapa kekayaan mendadak bisa merusak hidup, itu penyebabnya adalah ketidakmampuan buat bertanggung jawab terhadap kekayaan itu sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang gak tahu proses dan gak ngerasain gimana perjuangan untuk dapetin kekayaan, orang tersebut cenderung melihat senangnya aja, makanya gak bisa menghargai kekayaan itu sendiri. Sehingga ketika dia dapat kekayaan yang instan, ya pasti mereka nggak punya rasa tanggung jawab buat pertahanin ataupun mengelola kekayaan itu sendiri. Dan contoh nyatanya itu beneran ada, yaitu seorang pejudi legendaris asal Yunani yang bernama Arsikaras. Jadi awalnya pada tahun 1992, dia itu berjudi di Las Vegas dengan bermodalkan cuma $50. Nah tapi di sana, ada temennya minjemin dia $10.000. Dari situlah dia dapat 40 juta US dollar cuma dari berjudi dalam waktu 3 tahun. Kedengarannya memang menarik ya, karena peningkatannya itu jauh banget gitu. Tapi uang yang semulanya itu 40 juta US dollar itu dipakai lagi buat main judi. Nah disitulah seketika kekayaan itu merosot jadi 1 juta US dollar. Dan pada akhirnya uang itu pun ikutin lagi nih buat main judi di Los Angeles, yang endingnya uang itu malah habis. Coba deh bayangin, dari awalnya $50 berubah jadi 40 juta US dollar. Tapi setelah itu semuanya habis dalam waktu 3 minggu. Semua itu bisa terjadi karena uang itu cuma jadi alat buat terus ngejar emosi sesaat tanpa mikirin jangka panjang. Pikiran penjudi itu maunya lebih dan lebih lagi, padahal kalau ditanya probabilitas menangnya, ya jelas itu nggak akan ada. Karena sebenarnya nggak akan ada gitu, satupun penyedia permainan seperti itu, yang dia tuh mau rugi. Dimana-mana bandar itu selalu untung, sementara pemainnya itu cuma berangan-angan cepet kaya. Beda nih sama orang yang pernah ngalamin langsung perjuangan buat dapetin kekayaan. Karena ketika mereka dapat peluang buat dapet kekayaan yang banyak, mereka justru gunain itu sebagai batu loncatan untuk maju. Coba deh lihat contoh keluarga Rothschild, yaitu salah satu keluarga paling kaya dan berpengaruh di dunia. Kekayaan mereka itu dibangun secara bertahap selama beberapa generasi, di mana Nathan Mayer Rothschild yang menjadi pendiri dinasti ini, dia mulai usahanya itu di bidang perbankan dan perdagangan emas, karena di zaman itu, peluang buat sukses di bidang perbankan dan perdagangan emas itu nggak semudah sekarang, mengingat kondisi sosial dan ekonomi saat itu belum stabil. Nah makanya setiap generasi itu punya tanggung jawab untuk mempertahankan dan mengembangkan kekayaan itu. Ya walaupun tiap generasinya itu dikasih kekayaan yang mendadak, tapi setiap anggota keluarganya itu selalu diajarin cara mengelola bisnis dan harta mereka. Bahkan sekarang udah bertahan sampai lebih dari 3 generasi. Dan ini pun jadi contoh nyata, kalau memiliki kekayaan yang banyak, itu bukan cuma soal nikmatin hasilnya aja, tapi harus punya tanggung jawab supaya uang tersebut bisa bermanfaat dalam jangka panjang. Dan yang paling penting, kita tuh jangan pernah terjebak ke dalam pola pikir instan, yang itu bikin kekayaan kita tuh habis dalam waktu yang singkat. Mendapatkan kekayaan itu harus dilewati proses seperti menaiki tangga, yaitu proses satu langkah demi satu langkah, tapi harus selalu konsisten. Proses ini tuh pasti rasanya ngebosanin, karena hasilnya mungkin nggak bakal langsung kelihatan. Tapi pada akhirnya, proses selama inilah yang akhirnya ngebentuk karakter seseorang yang nggak ngedepanin egonya. Karena orang yang pernah ngerasain gimana susahnya ngerintis, mereka tuh udah pasti punya pola pikir yang beda soal arti kekayaan. Mereka tahu gimana caranya dapetin uang, pertahanin uang biar nggak habis kena inflasi segala macam, bahkan bikin uang itu bekerja buat mereka. Jadi kalaupun suatu saat mereka jatuh, mereka nggak sulit buat bangkit lagi. Karena orang yang sebelumnya pernah kaya dan ngebangun semuanya secara perlahan, udah pasti mereka tahu harus mulai dari mana lagi, dan udah bisa mengukur resikonya. Jadi kalau pengen punya kekayaan yang benar-benar bertahan lama, kuncinya itu ada di proses, bukan cuma hasil yang instan. Coba kalau menurut lo kekayaan yang instan itu bagus gak sih? Atau malah sebaliknya? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.